saya lihat di Syekhona Khalil. Betul. Saya merinding kalau tidak bisa melaksanakan itu. Kalau kata Pak Kiai itu jangan sampai kualat gitu ya Pak ya? Ya, kalau kewalat Kiai itu bukan soal jadi atau tidaknya gubernur kedua kalinya, tapi lebih parah lagi kepada sebuah kehidupan pribadinya, baik dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Iqomah TV? Jumpa kembali dengan saya Baby Kurnia, tentunya dalam program acara One Voice, Satu Suara, masih dengan tema Madura Menagih Janji. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Haji Satuham Akbar SAG. Selamat siang Bapak. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung pada pertanyaan saya ke Bapak nih, mewakili masyarakat Madura yang saat ini sedang menagih janji kepada Ibu Khofifah mengenai pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Yang jelas, yang namanya orang sudah berjanji itu harus ditepati. Ya. Bukan soal siapa yang berbicara, apakah itu gubernur atau bapak saya pun. Ya. Ketika sudah berjanji dan memprogram dan merencanakan, itu mestinya itu harus ditepati. Karena saya melihat dengan adanya program itu sangat baik sekali, khususnya bagi orang Madura pada umumnya, ya Indonesia, dan berakibat juga kepada sayan dunia. Saya kira seperti itu. Dari tanggapan sementara saya seperti itu. Iya. Nah, wacana mengenai pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini diketahui pula di saat Ibu Khofifah mau mencalon menjadi gubernur Jawa Timur. Sampai saat ini pun juga belum ada pergerakan yang memang benar-benar akan dibangun di Madura tersebut. Nah, sebagian masyarakat Madura ini berasumsi apa yang disampaikan oleh Ibu Khofifah ini hanyalah janji-janji manis aja, hanya sekadar ad-lib saja. Nah, bagaimana kalau apa yang dikatakan oleh Ibu Khofifah ini tidak terwujud, Pak? Akankah nanti akan timbul sebuah pemberontakan masyarakat Madura? Ya, kalau menurut saya begini. Jadi Ibu Khofifah ini kan saat ini menjadi gubernur. Tidak cocok dan tidak benar kalau program itu ditarik-tarik kepada sebuah keinginan pribadi. Contoh mau mencalonkan kedua kalinya dengan membohongi kepada masyarakat Madura, dunia pun ini sudah mendengar. Jadi tidak benar kalau ini hanya sebuah kepentingan pribadi. Dan kalau ini terjadi, maka saya melihat akan bunuh diri. Madura ini bukan orang bodoh. Jadi Madura ini orang pintar. Ini tolong diingat, tidak ada yang bodoh. Ketika Ibu Khofifah nanti menarik persoalan ini kepada kepentingan pribadi, ini akan mengurangi sebuah kepercayaan kepada Khofifah sendiri sebagai gubernur. Akan merugikan sendiri. Jadi permohonan kami ditariklah kalau memang itu menjadi keinginan Ibu Gubernur kedua kalinya, sehingga membuat program tapi tidak bisa dilaksanakan. Iya, dalam hal ini akankah kalau tidak terwujud, akankah menurunkan elektabilitas seorang Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah? Pasti, apalagi yang berbicara ini sebuah Ibu Gubernur. Saya aja kepada anak, ketika sudah membuat janji tidak ditepati, anak mengurangi percaya kepada saya, dan orang tidak mau mendengarkan lagi, apalagi sebuah gubernur. Dan saya dengar ini di YouTube ya, saya lihat di Syekhona Khalil. Saya merinding. Kalau tidak bisa melaksanakan itu, kok punya perasaan kepada tanggung jawab kepada Syekhona Khalil. Karena saya pertama dengar itu di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, apalagi barusan ada di Mobes Situbondo ya. Itu Bu Gubernur bicara itu lagi.
Tapi saya menitik beratkan di pondok saya, Syekhona di pondok saya, gubernur bicara seperti itu, Bu Gubernur. Saya berdoa mudah-mudahan Ibu Gubernur ini mampu dan cepat melaksanakan itu. Kalau tidak ingin kepercayaannya bukan hanya berkurang, tapi bisa juga tidak menjadi gubernur kedua kalinya. Manusia yang dipegang itu adalah omongannya. Begitu Betul. pula dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Khofifah. Berarti Ibu Khofifah di sini harus menepati janji dan jangan sampai membuat masyarakat Madura khususnya dibuat kecewa atas pidatonya, karena Ibu Khofifah berpidato di depan para ulama, para kiai dan juga para tokoh-tokoh Madura. Seperti itu, Pak. Ketika tidak bisa dipegang omongannya, Ya. ini apa yang mau dipegang gitu, maka ketika tidak dilaksanakan, tidak ada pegangan buat orang Madura dan sekitarnya, akhirnya kerugian buat gubernur kalau tidak bisa melaksanakan itu. Karena kami sudah punya pegangan, kalau sapi yang pegang tunggal atau tampar atau tali, orang mau dipegang apanya? Oke lah, orang bisa mengatakan bahasanya yang dipegang, tapi bahasa nggak bisa dipegang. Iya, oke. Pesan dan harapan Bapak nih mengenai wacana Indonesia Islamic Science Park ini supaya didengar oleh Ibu Khofifah dan disegerakan, diwujudkan apa yang sudah dilontarkan. Kalau pesan kepada Ibu Gubernur begini, ini bisa segera dilaksanakan, segera disosialisasikan, karena tahun 2024 ini nanti pilkada. Iya atau tidak, ketika jenengan tidak bisa melaksanakan ini, maka orang akan menarik kesimpulan bahwa ini adalah sebuah kebohongan. Maka harapan kami tidak melihat kepentingan Bu Gubernur, tapi sambil kepentingan rakyat Madura pada khususnya, monggo dilaksanakan, jenengan akan diuntungkan. Tapi ketika tidak bisa melaksanakan, yang dirugikan bukan orang Madura, tapi secara khusus dan langsung adalah jenengan atas keinginan menjadi gubernur kedua kalinya. Jangan sampai menjadi pembohongan publik, ya Pak ya, karena kerugian itu bukan masyarakat Madura yang menanggung, tapi kepada Ibu Khofifah sendiri. Karena saya dengar dari beliau, bahasa saya sampaikan dengan di depan kiai, depan para habaib, apalagi di pondok pesantren, ngeri. Kalau itu hanya sebuah kepentingan pribadi, ternyata belum siap melaksanakan itu. Ini akan ditarik oleh orang belum siap kok sudah mengatakan itu. Iya, kalau kata Pak Kiai itu jangan sampai kualat gitu ya Pak ya. Ya, kalau kewalat Kiai itu bukan soal jadi atau tidaknya gubernur kedua kalinya, tapi lebih parah lagi kepada sebuah kehidupan pribadinya, baik dunia maupun di akhirat. Baik, terima kasih Bapak atas komentarnya, dan buat pemirsa Iqomah terima kasih atas perhatiannya. Itulah perbincangan kami mengenai wacana Indonesia Islamic Science Park. Terima kasih atas kebersamaannya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.